Assalamualaikum, halo Cordova listeners, selamat datang di episode perdana Cordova in Bloom Podcast. We talk and flourish with you. Kenalin, aku Azura yang bakal nemenin Cordova listeners di episode perdana kali ini. Seneng banget kan akhirnya Cordova udah punya wadah buat sharing seputar pendidikan, literasi, dan masih banyak lagi. Jadi biar gak kepanjangan, nanti aku bakal panggil sahabat semuanya dengan panggilan Corners atau Cordova Listeners. So, biar gak kelamaan lagi, langsung aja aku panggil narasumber perdana kita, yaitu Bunda Diana sebagai Ketua Pelaksana Acara Cordova Fair 2024, Bunda Eli sebagai Ketua Acara Pelaksana Cordova Fair yang pertama, dan juga Bunda Dewi sebagai Ketua Kopas atau Cordova Parents Associations. Kita di sini bakal kupas tuntas di balik layar acara Cordova Fair yang sudah terlaksana kemarin nih Corners, mulai dari persiapannya sampai harapan untuk Cordova Fair selanjutnya. Halo Anti, halo Bunda, gimana kabarnya nih? Halo Kak, alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah kalau gitu. Oh iya, aku dari tadi nih di sekolah lihat nih ada banyak banget yang pakai kerudung pink nih. Kira-kira ada acara apa ya? Oh gitu, oke Kak. Kebetulan hari ini kita ada program perdana lagi nih Kak dari Kopas. Ada dua program perdana yang kita luncurkan hari ini, yaitu donor darah dan penyaluran paket sembako dari Istiqomah Berbagi Sembako. Sebenarnya IBS ini sudah dilaunchingkan kemarin pada saat Cordova Fair Kak. Nah ini realisasi penyaluran paket sembakonya hari ini. Makanya hari ini dress code kita black pink. Iya, biar kita tetap berjiwa muda ya. Iya. Oke, siap. Berarti nggak mau kalah nih sama anak muda dong. Iya dong Kak, semangat kita harus tetap rasa muda ya. Harus. Siap. Oke, kita balik lagi ke Cordova Fair. Oke, siap. Tapi sebelum itu, aku pengen nanya nih, para corners dan juga teman-teman yang lagi nonton kan pasti kepo nih, penasaran. Kenapa Onti dipanggil Onti? Kenapa nggak dipanggil Tante atau Bunda? Seperti Bunda Eli, Bunda Diana, dan bunda-bunda yang lainnya. Gitu. Oke, Onti cerita sedikit ya Kak. Oke, siap-siap. Jadi, Onti itu waktu pertama kali menyekolahkan anak Onti di sini, sebenarnya itu keponakan Onti Kak, bukan anak. Jadi Onti ada 4 keponakan yang tinggal sama Onti, tapi sudah Onti anggap sebagai anak kandung Onti. Masya Allah. Dan ada 3 anak Onti yang bersekolah di sini. Dari angkatan pertama itu Kakak Dava. Nah Kakak Dava itu dulu manggil Onti itu Onti gitu, makanya teman-temannya, ibu-ibu teman-temannya juga jadi ikutan manggil Onti gitu Kak. Walaupun sekarang panggilannya sudah berbeda ya, sudah Mimi karena Onti sudah ada anak kandung juga. Jadi supaya tidak ada yang dibedakan, panggilnya sudah Mimi sekarang. Tapi karena panggilan Onti itu sudah terlanjur melekat, jadi akhirnya kebawa terus sampai sekarang nih Kak gitu. Udah kayak jargonnya lah. Betul. Jadi orang sudah terlanjur mengenalnya Onti gitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Gitu Kak ceritanya. Gitu ceritanya. Jadi gitu teman-teman ceritanya kenapa Onti dipanggilnya Onti, nggak Tante, Bunda gitu. Jadi nanti kalau kalian ketemu Onti di jalan jangan lupa disapa, oke? Iya dong. Jangan lupa disapa. Assalamualaikum, minimal salam lah gitu. Iya dong. Nah selanjutnya kita balik lagi ke Cordova Fair. Oke. On, aku pengen nanya dong, awal mula dari Cordova Fair itu ada dan kenapa dibentuk acara Cordova Fair, serta tahun berapa acara Cordova Fair itu pertama kali dimulai? Oke. Cordova Fair itu adalah salah satu program besar dari Kopas Kak gitu. Jadi program yang dirancang oleh Ketua Yayasan Cordova yaitu Mida, Masya Allah tujuannya sangat baik ya Kak program ini, yaitu untuk mengevaluasi kualitas hasil belajar anak-anak Cordova sekaligus menstimulasi multiple intelligence dari anak-anak Cordova itu sendiri Kak. Jadi itu tujuan utama diadakan Cordova Fair. Dan Cordova Fair yang pertama itu diadakan di tahun 2021. Itu yang pertama. Dan inilah ketua Cordova Fair yang pertama. Bunda Eli. Bunda Eli adalah pencetus Cordova Fair sebagai ketua pelaksananya yang pertama gitu. Jadi dibalik kesuksesan acara Cordova Fair yang pertama, ini loh ada Bunda Eli. Inilah sosok-sosok Aduh. yang mensukseskannya. Kalau Bunda Eli ketua Cordova Fair yang pertama. Kalau Bunda Diana ketua Cordova Fair tahun 2004 yang baru kemarin di Waliondel Tamas. Iya.
Mall Ion yang digadang-gadang mall terbesar di Asia Tenggara ya. Oke. Keren nggak? Keren lah. Keren dong. Nah, terus Cordova Fair itu udah ada berapa sih? Kan ada yang pertama sama yang terakhir ke 2024. Ada berapa tuh? Kita sudah ada 3 kali Cordova berarti Fair, total betul. 3 kali. Iya. Dan 3. terus berlanjut. Insya Allah terus berlanjut Kak, walaupun nanti kita sudah berganti kepengurusan, Ya. Insya Allah program ini akan dilanjutkan di kepengurusan yang berikutnya ya. Mudah-mudahan akan lebih sukses lagi, lebih wah lagi ya di Cordova Fair yang berikutnya. Udah ada gambaran belum nih? Ingin di mana lagi tempatnya? Kalau kemarin kita sudah bisa tembus di mall yang terbesar se-Asia Tenggara, Ya. kita sih harapannya untuk Cordova Fair berikutnya bisa tembus di mall terbesar apa nih? Sedunia kali ya. Kan kalau harapan boleh tinggi langit ya Kak. Iya, benar. Mudah-mudahan bisa gitu. Iya, benar. Oke, Kemarin juga sebenarnya kita nggak expect sih Kak, karena kita kan biasanya mengadakan Cordova Fair di Living Plaza Iya, ya. Living Plaza. Sudah 2 tahun berturut-turut kita adakan di Living Plaza. Kemarin tuh pas Mall Ion baru buka, kita sempat padahal cuma sekedar guyonan doang. Bisa nggak ya nih kita Cordova Fair di sini nih gitu. Insya Allah bisa, harus bisa. Tapi Masya Allah memang ucapan itu adalah doa ya Kak ya. Benar, Gitu. Jadi benar. ya sudah Allah wujudkan, akhirnya kita bisa menyelenggarakan Cordova Fair di mall yang terbesar se-Asia Tenggara. Oke, On, selain Cordova Fair, kan Kopas tuh banyak banget kan acaranya. Betul. Ada apa aja tuh? Boleh disebutin? Oke, kalau 2 program besar Kopas tahunan itu ada Cordova Fair dan ada Family Camp. Family Camp. Ya, jadi awalnya berdiri Kopas itu kita cuma punya 2 program, Cordova Fair dan Family Camp. Alhamdulillah dua-duanya sudah berjalan. Dan semakin kesini kami semakin berinovasi. Akhirnya kami bertambah program-programnya. Untuk program rohani kami ada kajian rutin bulanan, kemudian ada tadarus online Kak. Insya Allah yang akan kami adakan juga Tablik Akbar. Apa tuh, Un? Tablik Akbar itu jadi kajian dalam lingkup yang besar ya Kak ya, dan kita akan mengundang ustadz yang insya Allah sudah famous lah gitu. Oke, Ya sudah terkenal bukan cuma di Indonesia tapi juga di negeri luar gitu Kak. Dan ada juga untuk program sosialnya, kami ada bakti sosial seperti hari ini ada donor darah, kemudian ada IBS Istiqomah Berbagi Sembako, kemudian ada juga kita setiap menjelang Ramadan ya, kita ada pembagian santunan juga sembako. Dan masih banyak lagi program-program yang lainnya nih Kak. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus berinovasi ya teman-teman gitu, untuk membuat program-program yang banyak manfaat dan kebaikannya gitu Kak. Berarti jadi ketua Kopas sama ketua pelaksana itu nggak mudah ya? Oh Masya Allah, banyak tantangannya dan banyak ujiannya, tapi dari situ kita belajar Kak. Iya, banyak sekali pelajaran, ilmu, pengalaman yang kita dapat ya dari program-program yang ada di Kopas Kak. Berarti jangan dianggap remeh loh teman-teman, tanggung jawab sebagai ketua Kopas sama ketua pelaksana acara Cordova Fair. Nah, juga teman-teman di rumah kan pasti pada kepo nih kegiatan Onti dan bunda-bunda sekalian yang ada di sini, kegiatan sebagai ibu rumah tangga di rumah dan juga ibu di luar rumah di sekolah. Seperti Bunda Eli sebagai pelaksana acara Cordova Fair yang pertama dan juga Bunda Diana sebagai ketua pelaksana acara Cordova Fair yang ketiga. Iya. Nah, spill dong kegiatannya apa aja? Oke, siapa dulu nih? Bunda Eli dulu Yang mungkin pertama ya. dulu ya. Selalu jadi korban. Oke, yang kegiatannya sekarang ya kita adalah aktif di Kopas. Kenapa? Mungkin berpikir apa sih kok mau di Kopas gitu. Kopas bukan cuman sekedar wadah orang tua yang kumpul happy selesai. Nggak begitu. Kalau di Cordova itu tidak seperti itu. Cordova itu orang tua di Cordova itu diajak, utama Kopas ya, yang saya rasakan pribadi itu kita ditantang untuk sejauh mana kemampuan kita, digali apa yang kita bisa kasih untuk Cordova Fair. Bukan Cordova Fair, semua kegiatan itu yang di Kopas. Kalau di rumah, selain jadi ibu rumah tangga ya, kebetulan saya punya anak yang istimewa,
Jadi di sini juga di tempat di sini juga banyak merasakan bagaimana tidak hanya guru sekolah, tapi orang tua yang support kami, teman-teman anak kami yang support gitu. Jadi memang bukan hal yang mudah, tapi ini sangat menyenangkan. Lelah tapi menyenangkan gitu. Betul. Oke Bunda, selanjutnya aku pengen nanya dong, gimana Boleh. sih perasaan setelah selesai menyelenggarakan Cordova Fair yang pertama sampai ketiga? Gimana sih? Oke, kalau Cordova Fair yang pertama kayaknya Bunda Eli yang menjelaskan Oh iya, ya sebagai boleh, ketua boleh. pelaksana. Gimana perasaannya, Bun? Jadi berbagi untuk perasaan pertama Cordova Fair benar-benar pasti ada perasaan bangga dan haru dengan semua tim, karena kesuksesan seperti yang Onti selalu bilang, kesuksesan dalam satu acara itu bukan hanya satu orang tapi semua tim. Alhamdulillah, walaupun pertama, walaupun terasa gedebak-gedebuk, walaupun kita pulangnya pagi pagi banget kalau di Living Plaza itu, tapi alhamdulillah semua berjalan lancar, semua rasa happy, dan pasti ada kekurangan tapi sejauh yang saya lihat semua oke. Oke. Tim yang bagus banget. Alhamdulillah. Terus kalau untuk Cordova Fair yang kedua, siapa nih yang Oh ya, ketua Cordova Fair yang kedua itu ada Bunda Faye, yaitu Bunda Aurel. Ya. Iya, kelas 5. Kebetulan beliau hari ini tidak bisa hadir rumah karena ada urusan keluarga. Jadi mungkin saya mewakili Bunda Faye Oke, ya, boleh, gitu. boleh. Untuk Cordova Fair yang kedua. Alhamdulillah berjalan dengan Iya. sukses dan lancar juga, Kak. Masih di Living Plaza ya, kita Cordova Fair yang kedua. Mungkin itu sudah kita sudah punya gambaran dari Cordova Fair yang pertama. Jadi setidaknya kita sudah punya pengalaman gitu, Kak. Kalau waktu Cordova Fair yang pertama kan benar-benar karena baru perdana, jadi Betul banget. gedebak-gedebuknya lebih terasa ya, betul, Kak, betul. gitu. Kalau Cordova Fair yang kedua alhamdulillah sudah lebih smooth gitu, dan Bunda Faye juga sebagai ketua pelaksana juga alhamdulillah sangat berkontribusi besar lah mensukseskan acara Cordova Fair yang kedua itu, Kak, gitu. Kalau Cordova Fair yang ketiga gimana, Bu? Bagaimana? Perasaannya masih hangat? Perasaannya ya sangat gimana ya, karena ini event pertama soalnya, Iya. yang di mall yang baru belum setahun ya. Betul, Nah, belum setahun. jadi ada rasa gimana ya, agak susah untuk diungkapkan. Kalau kerjasamanya sih sama tim yang kerjasama Iya. gercep Teamworknya malah. masalah ya. Pokoknya ya pelajaran paling indah lah. Mungkin kita tambahin ya, Cordova Fair yang ketiga itu merasa kita benar-benar seperti terlatih dari 1-2 ya, bukannya mau ini ya, betul tidak? Jadi semua sudah tahu tanpa harus ada apa sih? Tidak ada, mereka sudah saling paham, Iya. dan ini memang paling wow, susah untuk diungkapkan. Kalau Cordova Fair yang ketiga, karena memang kita sudah punya pengalaman dari yang ke-1 dan kedua, dan alhamdulillah Cordova Fair yang ketiga ini mungkin karena berbeda tempat ya, Kak, gitu. Ya, betul. Perdana kita adakan di Mall Ion yang digadang-gadang mall terbesar se-Asia Tenggara itu. Betul. Jadi memang vibes-nya juga beda, Kak, gitu. Atmosfernya juga beda. Benar. Jadi kita apa ya, merasa pride kita lebih naik lah gitu kan. Excitednya Iya, juga, betul, wah, excited juga, euforianya Masya tuh. Allah, gitu. Dan memang bener-bener kita berbeda sih ya, dibilang berbeda ya, sangat berbeda, karena memang di Cordova Fair yang ketiga ini kita mengangkat tema Asian Image. Jadi kita mengangkat budaya-budaya dari negara-negara di Asia, Kak. Iya. Gitu, seperti negara Indonesia, Iya. kemudian negara Malaysia, Kazakhstan, kemudian Oman, Korea, Timor Leste, kemudian Cina, Turki, dan India. Itu jadi sama Jepang ya, Jepang dari perform guru-guru. Jadi semua budaya dari negara-negara di Asia itu kita angkat di acara Cordova Fair yang ketiga kemarin gitu. Dan itu luar biasa, Kak, gitu, karena tidak mudah ya mempersiapkannya, mulai dari kostumnya. Karena kostumnya kan beraneka ragam nih, Kak, variatif, mewakili dari negara masing-masing.
Dan itu Masya Allah support dan sinergi yang sangat luar biasa dari seluruh OTM ya, juga dari Korlas gitu, semuanya saling kompak, saling bekerja sama menyiapkan kostum yang terbaik untuk di kelasnya gitu Kak. Jadi kita mau terima kasih juga untuk seluruh OTM Cordova yang sudah bekerja sama mensukseskan acara Cordova Fair yang ketiga kemarin Kak. Guru Terus juga sehingga, ya, betul, ya, betul. guru-guru yang memang wow, Semua tuh bener-bener all out banget Kak gitu. Jadi well prepare banget deh, bener-bener mempersiapkan yang terbaik untuk menampilkan yang terbaik di acara Cordova Fair kemarin. di sini juga kita merasakan yang namanya kita tidak bisa sendiri ya. Betul. Orang tua, murid, dan sekolah itu Saling bekerja Bersama. Betul, saling bersinergi, betul Kak. Jadi kita merasakan betul support dari yayasan, dari sekolah, dari orang tua murid, semuanya saling berbaur, saling bersinergi. Betul luar biasa. Itu dibalik kunci kesuksesan Cordova Fair yang ketiga kemarin Kak. Kalau boleh tahu nih, dengan suksesnya acara Cordova Fair yang ketiga tersebut, dengan kemewahannya, segala kemegahannya itu, persiapan itu butuh berapa hari sih On? Butuh Kalau berapa lama gitu? persiapan kayaknya nggak lebih dari sebulan ya. Iya, betul. untuk persiapan yang benar-benar realnya itu nggak lebih dari sebulan Kak. Memang karena kita sudah menjadi agenda tahunan, program ini sudah kita rancang gitu Kak dari awal periode ini. Tapi untuk persiapan yang benar-benar matangnya itu ya kurang lebih 2 minggu lah. 2 minggu. Ya ampun. Jadi benar-benar karena gini Kak, di acara Cordova Fair ini kebetulan berbarengan dengan program Project Day gitu ya. Iya. Jadi full. mungkin agak terpecah ya Kak Iya, konsentrasinya. Jadi mungkin guru-guru pihak sekolah sambil mempersiapkan Project Day, sambil juga mempersiapkan Cordova Fair. Jadi bener-bener Masya Allah Iya. banget ya gitu. Bener. Jadi persiapan yang bener-bener matangnya itu cuma 2 minggu Kak. Latihan anak-anak Latihan perform itu cuma 2 anak-anak. minggu. Masya Allah. Tapi berarti- bisa menampilkan yang terbaik kan Kak? Masya Iya Allah betul, ya. betul. Coba 2 minggu loh teman-teman. 2 minggu, bayangin 2 minggu udah bisa ngisi di event sebesar dan Iya. semewah itu. Betul Kak. Itulah Cordova. Iya, betul. Pokoknya dikasih tantangan apapun, hayu. Ayo. Bang Azura pasti ada pertanyaan. Kenapa sih harus Asian Image? Iya. Bener nggak? Kenapa sih Betul. negara-negaranya Kenapa itu ya, aja? Iya. Bener nggak? Benar-benar. Ayo Anti, coba apa? Kenapa kita cuma negara itu aja katanya? Iya, karena Asian Image itu kan kita memang berada di Asia ya Kak. Iya. Gitu. Jadi memang yang mau kita angkat adalah apa sih kelebihan budaya dari negara-negara Asia gitu Kak. Selama ini kan kita cuma tahu negara Indonesia, mungkin sebatas negara Malaysia. Iya, betul. Ternyata di Asia itu ada Kazakhstan yang mungkin kita juga belum tahu budayanya Iya. seperti apa, Oman, kemudian Timor Leste gitu, walaupun pernah menjadi bagian dari Indonesia, tapi kan kita tidak tahu setelah terpisah dari Indonesia apa sih bagaimana budayanya. Kemudian Cina, mungkin selama ini kita cuma sekedar melihat Cina di produk-produknya aja kan Iya, banyak betul. made in China ya, tapi kita nggak tahu budayanya itu seperti apa. Kemarin juga ditampilkan barongsai Kak, Iya, gitu. barongsai. Iya, Ini Masya kayak keren Allah. banget. Iya, banget, Iya, keren jadi banget. budaya-budaya dari negara-negara tersebut kita angkat supaya lebih dikenal di mata dunia gitu. Bahwa negara-negara Asia tuh kaya loh memiliki budaya gitu. Dan mungkin ini salah satu program anak-anak sesuai dengan SKD ya. Betul, sesuai dengan materi Materi SKD. SKD-nya. Pelajaran SKD-nya. Jadi udah belajar, praktek, Diimplementasikan diperdalam lagi. di Cordova Fair Keren ini. banget kan? Bener, Iya. Jadi anak-anak kelas yang mendapat negara Asia itu adalah sesuai dengan materi SKD yang sedang dipelajari. Jadi selain mereka mendapatkan materinya di sekolah, mereka juga mengimplementasikan apa yang mereka pelajari itu di acara Cordova Fair kemarin Kak, gitu. Alhamdulillah.
boleh minum dulu nggak nih Kak? Oh boleh, silakan. Kebetulan kita haus. Apa Ya. Bener banget. Kita udah nyediain air ini nih, air beliau dari. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Iya ini dari tadi kita penasaran banget, botolnya cantik banget Kak. Gitu. Ini apa ya? Beliau ya Kak? Beliau, iya, beliau. Oh, botolnya cantik. Semoga rasanya juga secantik botolnya ya Kak. Masya Allah. Keren kan bentuknya, kayak Enak loh rasa beda minumnya dari ya. yang lain gitu. Bener. Ah. Dan enak loh. Nggak kalah lah sama produk yang sudah ngetop. Waduh. Ini loh teman-teman, Beliau. Beliau. Enak banget minumnya, seger. Enak Ayo. seger ya. Ih, Kerasa ya. Kerasa. Begitu masuk di tenggorokan segernya. berarti kan ini, oh iya, ini loh emang asli dari Mata air. pegunungan. Iya. Udah ada logo halalnya loh Beda teman-teman tuh. Udah halal. Jadi kalian jangan takut lagi kalau beli air beliau. Gak usah ragu. Ini udah halal belum sih? Udah halal belum sih? Udah ada logonya tuh. Dan terjaga kemurniannya. Yes. Oh iya, aku pengen nanya lagi nih Onti sama bunda-bunda Boleh. yang ada di sini. Menurut Onti dan bunda-bunda yang ada di sini, apakah serta tim Kompas yang sedang di luar, apakah acara Cordova Fair ini berjalan sesuai rencana yang sudah direncanakan, dan juga apa saja pencapaian yang diraih selama acara ini berlangsung? Kayaknya Kayaknya yang ini deh yang jawab. Ini yang jawab, yang tahu. Iya, aku jawab terus deh. Aduh. Aduh. Jadi dia yang tahu. Tadi apa persiapannya Kak ya? Ya. Oke, persiapannya ya tentunya secara moral dan material ya Kak. Ya. Kalau secara moral kita mempersiapkan mental, tenaga kita yang benar-benar membutuhkan effort besar ya untuk Iya. mempersiapkan acara ini. Kalau secara materinya ya tentu kita untuk mengadakan satu event besar pastikan kita juga membutuhkan dana. Ya. Jadi kita juga alhamdulillah banyak disupport dari sponsor-sponsor Kak yang ikut berpartisipasi dari mulai acara Cordova Fair yang pertama sampai acara Cordova Fair yang terakhir kemarin. Ya. Masya Allah semakin bertambah sponsor-sponsornya Ya, itu dia. gitu Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari event ke event tuh sponsornya bertambah terus Kak. Bahkan sampai di event yang ketiga kemarin kita sampai bingung ini mau menempatkan logo sponsor. Masya Allah Kak gitu. Ya Allah banyak banget yang mau berpartisipasi di acara Cordova Fair. Itu persiapannya sih Kak. Memang butuh effort yang besar ya Kak ya Iya. gitu. Dan ini adalah kerja keras dari seluruh tim, baik itu dari pengurus Kopas maupun dari Sivitas Akademi Cordova, juga dari yayasan, semuanya saling bekerja sama, saling bersinergi. Termasuk orang tua ya. Termasuk orang tua murid juga, betul, itu supportnya juga luar biasa, Masya Allah. Pokoknya kita tidak akan bisa mencapai kesuksesan itu tanpa ada support dari orang tua murid, dari yayasan, dari sekolah, juga Iya, dari betul. pengurus Kopas khususnya yang benar-benar berkontribusi besar ya gitu, sampai kita udah nggak mikirin lelah, kadang yang sakit juga nggak kita rasain ya. Bener-bener kita total all out untuk Cordova Fair ini gitu Kak. Dan tujuannya memang satu ya Pak. Kita ingin memperlihatkan ke dunia luar bahwa anak-anak Cordova itu hebat. Betul. Itu betul. Dan kita bisa lihat ya setiap di Cordova tuh, setiap di Cordova Fair ataupun acara-acara yang lain, kita bisa lihat kemampuan soleh-soleh kita. Karena disitulah kemampuan anak-anak Cordova diuji ya Kak Iya. ya gitu, dan itu diujinya langsung di depan publik, di tempat umum, Iya. dan semua orang bisa menyaksikan bagaimana kemampuan dan kualitas dari anak-anak Cordova. Itu luar biasa. Ya pencapaian terbesar kami ya itu ya, bisa melaksanakan seluruh program dari Kopas itu dengan sukses, dengan seluruh pihak yang terlibat juga merasa puas, merasa senang, dari mulai pihak kemarin yang Cordova Fair, dari Iya. mulai pihak Ion ya, Ionnya juga. dari mulai pihak Ion Deltamas, kemudian dari pengunjung, dari orang tua murid, semua memberikan testimoni yang positif Kak gitu, dan itu suatu booster buat kami gitu ya. Jadi semua kita tuh hilang ya. betul, kerja keras kami, lelah kami tuh kayak terbayar lunas gitu Kak, mendengar testimoni-testimoni yang memuaskan dari seluruh yang terlibat di acara Cordova Fair itu ya. Satu lagi Ontin. Cordova itu yang ada di Cikarang sekarang udah dikenal loh. Betul. Oh my God, Wih. oh, Masya Allah. Yang tadinya orang cuma tahu Cordova itu
yang di sekitaran Cikarang, sekarang Cordova sudah meluas Kak, karena di Mall Ion Delta Mas kan pengunjungnya bukan hanya dari Cikarang ya Kak, ada dari Bekasi juga, bahkan dari Jakarta, Iya, dari luar betul. daerah juga Pokoknya ada. Jadi sekarang Cordova sudah semakin terkenal, luas gitu Kak. Jadi alhamdulillah ya, itu pencapaian terbesar kita juga. Cordova bisa dikenal semakin luas, bukan Jadi hanya di banggalah Cikarang. kalian yang Iya. di Cordova dan Betul. alumni Cordova. Betul. Oke. Berarti semua ini berjalan sesuai rencana dong gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun banyak tantangan Iya. pasti ada Kak. Pasti Gitu ada. yang Ada namanya. miss pasti, Betul. ada Kurangnya juga kurangnya ada. Betul, yang namanya cobaan, ujian itu kan pasti ada ya Kak. Benar, Tapi justru benar. dari situ kita banyak belajar dan memang tidak ada yang sempurna ya. Karena Iya. kesempurnaan itu kan hanya milik Allah ya Kak. Iya, betul. Gitu. Masih ada kekurangan. Tapi alhamdulillah kekurangan itu bisa tertutupi dengan Kepuasan. testimoni kepuasan dari semua pihak gitu. Dan kita akan terus belajar memperbaiki lagi dari Iya. kekurangan-kekurangan yang sebelumnya gitu. Aku juga mau nanya lagi nih. Boleh. Di setiap saat kan, apalagi acara yang sebesar Cordova Fair itu kan pasti ada momen-momen yang indah, atau momen lucu gitu. Iya, lucu. Indah, lucu. Banyak banget. Tak terlupakan Sedih gitu ya. ya, yang tak terlupakan. Boleh dari pengalaman ke-1, ke-3 atau Boleh. bagaimana? Dari yang ke-1 dulu, dari yang ke-1 dulu. Oke. Kalau pengalaman pertama, karena pertama kita masih ingat pas jam 7 ke sana kan kita harus pakai karpet, Iya. karpetnya belum terpasang. Dan itu salah karpetnya. Waduh. Iya, Beneran itu ada itu? kesalahan karpet kan. Ada Jadi kesalahan karpet. sebenarnya karpet itu sudah dipasang dari malam ya. Tapi begitu pagi kita ke sana ada Tidak selesai. Tidak Tidak selesai selesai. dan karpetnya juga salah terpasangnya. Jadi kita bongkar lagi Kak, dan itu kita bener-bener yang gedebak-gedebuk Iya. di situ tuh. Di situ terasa Bener. banget sih sebenarnya kekompakan dari Iya. tim Kopas ya. Percaya atau tidak? Itu semua yang mengerjakan karpet itu ibu-ibu loh. Iya. Emak-emak bayangkan. Mama yang terjun langsung Dan untuk tidak ngurusin punya karpet. ingat tidak punya Lakban. selotip kita kan. Iya. Itu kita sampai telepon, siapa yang masih di luar? Selotip mana? Selotip mana? Selotip. Wuk, set. Sampai sampai jamnya alhamdulillah dengan semua, bisa berjalan. bisa selesai. Itu yang paling lucu bukan paling lucu sih, paling Berkesan ya. paling berkesan banget di yang pertama tuh itu. Betul. Sama mungkin kita sama-sama di situ tuh belajar banget ya untuk Kerjasamanya. bekerja samanya tuh bener-bener, karena mungkin secara koneksi ininya kita belum dapat waktu di situ. Jadi memang pasti ada miss atau apapun, cuman masya Allahnya disitulah kita belajar untuk Problem solving. itu dia problem solving, terus untuk bagaimana cara kita mengendalikan emosi dan berbagai macam itu. Tidak cuma anak-anak, ternyata orang tua juga harus belajar. Disinilah kita baru paham bahwa oh kenapa sih Umi ngasih tantangan seperti ini, selain untuk memperlihatkan kemampuan evaluasi buat anak-anak, ternyata ini juga berguna buat orang tua kayak gitu. Kalau satu itu yang paling berkesan, menyiapkan karpet yang dari ujung ke setengah ujung. Itu cuma dalam waktu 30 menit. 30 menit, setengah 30 jam menit. Kak. Itu Setengah kita jam, harus benar-benar ngeset karpet sesuai dengan speknya dari Living Plaza. Iya. Itu kita 30 menit mempersiapkan, dan itu yang terjun langsung ibu-ibunya Kak. Luar Bayang biasa. tidak? Luar biasa tidak ibu-ibu? Boleh diterima bayangan nggak? Oh, oke. Kalau yang ketiga gimana sih? Kalau yang Jangan dong, yang kedua dulu dong. Kedua. Ya itu belum ada perwakilan berarti. Kalau yang kedua itu yang cukup menarik, karena di Cordova Fair yang pertama waktu itu belum ada ya. Kita Iya. di Cordova Fair yang kedua ini mengadakan fashion show atau Oh, perform iya. untuk anak-anak special needs kan. Iya. Jadi di Cordova Fair yang kedua ini kita mengangkat bahwa anak-anak special needs itu juga punya kemampuan yang luar biasa gitu. Bahwa mereka juga tidak kalah dengan teman-temannya yang lain yang mungkin bisa dibilang normal ya Kak. Iya, betul. Di situ mereka benar-benar menampilkan yang terbaik. Mereka memakai kostum
profesi ya Iya, waktu profesi, itu. profesi. Dan mereka dengan percaya dirinya berjalan catwalk gitu, dan itu sih yang membuat Umi sampai acung jempol. Umi tidak melihat itu. Dan dari situ pertama kali akhirnya para orang tua murid yang special needs ini saling bonding gitu bonding. Kak, gitu. Mereka Betul. merasa bahwa oh ternyata kita juga butuh saling mensupport gitu Kak. Dan itu sih yang dari pengalaman Cordova Fair kedua yang berkesan, karena di situ kita pertama kali menampilkan perform anak-anak special needs yang mereka luar biasa. Ternyata mereka memiliki potensi ya Iya, gitu. betul. Tidak kalah juga dengan teman-teman yang lainnya gitu. Kalau pengalaman yang ketiga gimana? Pengalaman yang paling berkesan kemarin itu kita dalam melatih anak-anak spesial Ya, nih. bener banget itu. Itu butuh tenaga yang wah Ekstra fokus Pasti nggak sedikit untuk gitu ya. mengarahkan anak-anak bergerak. Tarian Iya. Jepang yang Mm-mm. alhamdulillah anak-anak pun terhafal ya dalam Wah. hitungan berapa 3 mingguan lah ya. 3 latih. minggu, kita 3 minggu ngelatih untuk Dalam anak. mempersiapkan kostum juga kita berkesan banget ya. Oh, iya. Masya Allah, karena dari berbagai negara dan negara-negaranya juga negara yang unik-unik ya Kak. Seperti Iya. Kazakhstan kan, itu Bikin sendiri. sampai jahit sendiri kan. Ada jelas yang jahit sendiri. Iya, jadi Kazakhstan itu kostumnya mereka jahit sendiri, itu luar biasa. Dan mempersiapkan kostum itu kurang dari 1 bulan Kak. Iya benar. Dari mulai kostum Kazakhstan, Korea, semua negara-negara itu kita mempersiapkan kostum kurang dari 1 bulan. Jadi bener-bener Masya Allah lah gitu, luar biasa sih. Korea itu sampai hunting kita. Gitu ya, betul. Korea tuh Korea itu sampai hunting ke Jakarta, kita ke Jakarta, berkeringat gitu Iya. sampai bener-beneran ya on ya itu Korea bener-bener karena kita tahu temanya oke, tempatnya oke, terus support dari orang tua dan dari gurunya juga mendukung sekali. Jadi akhirnya kita juga Kopas juga tambah semangat dong. Iya, betul. Guru-guru juga melatih performa anak-anak Oh, iya. juga dalam waktu 2 minggu Kak. Oh. Itu bisa melatih sedemikian rupa sampai bisa menampilkan anak-anak, Masya Allah ya. Keren. Performnya keren banget gitu, itu luar biasa. Dan kalau momen yang paling berkesan sih kita sesudah acara ya justru ya. Kita Harunya benar-benar di situ. betul, itu momen haru sih Kak. Gitu, kita saling berpelukan, kita saling menangis, merasakan betapa semua kerja keras kita terbayar gitu dengan suksesnya acara itu. Kita Masya Allah gitu di situ Kopas saling berpelukan, menangis bahagia ya gitu. Dan apalagi ditambah lagi dengan testimoni sesudah acara, testimoni dari semua pihak, dari pihak Ion, dari pihak Iya, orang tua itu murid, dia. bahkan dari pengunjung pun itu merasa excited banget dengan acara Cordova Fair itu. Jadi Masya Allah Kak, itu buat kami itu berkesan banget gitu. Kayak mungkin yang pas lagi performance Jepangnya guru-guru itu sampai ada orang Jepang aslinya. Iya, itu langsung kusut. Iya, itu mendokumentasikan loh Iya. Kak. Jadi pas guru-guru lagi perform tarian Jepang itu sampai ada pengunjung Ion Mall itu orang Jepang asli, itu sampai mendokumentasikan sampai selesai Kak. Itu saking dia excitednya dengan acara kita gitu, acara Cordova Fair, betul. Oke, terus ada lagi juga mungkin yang paling lucu. Oh nggak denger yang paling lucu? Oh boleh Di boleh minggu boleh. ketiga. Apa itu? Ya ada, karena kita kan pakai baju daerah semua. Ya. Indonesia dari segala ya, provinsi. dari segala provinsi, tahu kan pasti berkain-kain Iya, begitu, bener. Tapi kita harus bergerak bebas. Itu tuh sampai ada yang ngangkat kok, diangkat kainnya lari. Untuk bener-bener ini tuh banyak cerita ada yang sampai dia lupa, ya udah taruh apanya gitu. Itu bener-bener saya lihat tuh memang kita lihat itu yang oke ya, berarti anak-anak tuh bener-bener support banget. Iya. Bener-bener teman-teman. apa? Di bawah ya? Ya, pokoknya best. Keren, keren, keren. Tepuk tangan lagi dong. Oke, selanjutnya kan kalau tadi kan pengalaman yang paling berkesan nih ya Bunda sama Ovi ini. Terus selanjutnya adalah yang paling menarik dan tak terduga, kayak semisal apa ya? Bunda sama Ovi ceritain aja deh, biar gak spoiler. Sebenarnya sih ada yang tak terduganya sih ya. Waktu kita lagi mempersiapkan konsumsi makan siang nih Kak. Jadi kita sedang mempersiapkan konsumsi makan siang untuk talent yang mengisi acara Cordova Fair gitu.
itu lucu sih. Jadi kita sudah pisahkan konsumsi untuk talent, kemudian karena kita jadi satu ruangan karena itu dengan anak-anak, dan memang kan beda ya Kak konsumsi untuk talent dengan konsumsi untuk anak-anak gitu, dan itu ketuker. Jadi konsumsi yang untuk talent itu keambil sama anak-anak. Jadi yang untuk talent akhirnya kita kasih konsumsi anak-anak gitu. Untungnya talentnya tidak protes gitu. Mereka bisa nerima. Tapi di situ kita akhirnya ya Allah itu bisa gitu jadi lucu aja ya gitu. Iya benar. Tadinya kita mau nge-treat talent itu gitu Kak dengan konsumsi, akhirnya mereka dapat konsumsi anak-anak. Tapi akhirnya itu jadi bahan lucu-lucuan kita ya. Sampai sekarang tuh kita jadi kalau lagi ngebahas, ya Allah lucu banget ya talent dikasih konsumsi SD gitu. Anak-anak SD gitu, ya Allah itu menarik sih, lucu. Sama yang mungkin yang terduga nih itu ya, tempat ya. Iya, tempat kan di awal kita tidak tahu bakal ada tenannya. betul. Jadi sudah setting sedemikian rupa, konti udah oke, ini juga udah oke, setting sedemikian rupa. Kita sudah memaksimalkan dengan area venue yang ada gitu. Kita udah set up, ternyata di last minute itu dari pihak Ionnya mengkonfirmasi bahwa akan ada open booth dari tenan mereka. Ya itulah yang akhirnya kita kita jadi harus ngeset ulang nih gitu area venue-nya gitu, karena itu udah deket banget ya, itu udah deket banget, itu last minute banget. Berapa ya kita dapat kabar? Hamin 2 kita baru dapat baru diinfokan bahwa mereka akan open booth. Oke, selanjutnya aku pengen nanya dong, dampak yang dapat dibawa kepada sekolah Cordova dan juga pengunjung serta warga setempat yang mengunjungi Ion dan juga anak-anak tentunya yang mengikuti acara Cordova Fair ini. Apa sih, aku kalau boleh tahu, dan juga pasti para Corders penasaran kan, apa sih yang dapat ilmu yang didapat setelah mengikuti acara Cordova Fair ini? Oke, kalau dampak dari acara Cordova Fair sendiri untuk Cordova khususnya ya Kak, tentunya Cordova jadi semakin lebih dikenal luas lagi Kak. Yang tadinya mungkin hanya di Cikarang Baru dan sekitarnya yang mengenal Cordova, semenjak acara Cordova Fair kemarin, jadi Cordova lebih dikenal luas lagi Kak, khususnya di area Delta Mas. Karena sebenarnya banyak juga warga Delta Mas itu yang belum tahu Cordova Kak gitu. Sampai kemarin itu pas ada warga Delta Mas yang datang ke Ion tuh sampai nanya, Cordova itu sekolah ya gitu. Karena mereka nggak tahu sebelumnya, tapi semenjak acara Cordova Fair jadi mereka semakin kepo Kak gitu. Cordova tuh bagaimana sih gitu. Bahkan ada yang langsung minta form PPDB ya gitu untuk mendaftarkan anaknya. Ada juga yang mendaftarkan cucunya gitu Kak. Jadi alhamdulillah dampak untuk Cordova itu sendiri semakin dikenal luas gitu Kak di luar, bukan hanya di lingkungan Cikarang Baru dan sekitarnya. Kemudian kalau dampak untuk anak-anak tentunya sangat berimpact ya Kak, karena Cordova Fair kemarin itu sangat melatih kepercayaan diri anak-anak untuk tampil di depan umum Kak gitu. Mereka begitu percaya dirinya perform, menampilkan tarian dari budaya-budaya negara Asia. Kemudian mereka juga belajar untuk mandiri ya gitu, karena terlepas dari orang tua kan Kak, walaupun orang tuanya hadir tapi tidak boleh mendampingi anak-anak ya gitu. Jadi mereka belajar mandiri sampai mereka ganti kostum sendiri, kemudian mereka merapikan lagi kostumnya sendiri, dan itu Masya Allah gitu, kemandirian anak-anak, kemudian tanggung jawabnya anak-anak juga dilatih di situ. Dan yang pasti keberanian dan kepercayaan diri anak-anak tertempa sekali Kak di acara Cordova Fair itu. Kalau untuk pengunjung Ion dan masyarakat sekitar, tentunya mereka excited ya Kak melihat acara Cordova Fair kemarin. Mereka sangat menikmati sekali, bahkan sampai tadi yang orang asli Jepang kemudian kebetulan sedang berkunjung dan dia menyaksikan acara Cordova Fair tuh sampai mendokumentasikan Kak, mendokumentasikan acaranya, performnya dari awal sampai akhir, itu saking dia excitednya. Jadi pengunjung Ion juga bisa menikmati acara kita kemarin. Kemudian kita juga kemarin ada program pemeriksaan kesehatan ya, yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Delta Mas. Itu juga bermanfaat Kak. Jadi pengunjung Ion juga warga sekitar juga bisa ikut menikmati pemeriksaan gratis dari Rumah Sakit Mitra Delta Mas gitu Kak. Ada health talk juga dari dokter mata dari Rumah Sakit Mitra Delta Mas, dan itu jadi bisa
dinikmati juga ya, gitu, bisa didengarkan juga oleh seluruh pengunjung Ion itu. Jadi manfaatnya luas Kak, bukan hanya untuk internal Cordova, tapi manfaat dari Cordova Fair ini bisa juga dirasakan oleh eksternal Cordova. Oke, selanjutnya adalah apa sih kesan pesan dari acara Cordova Fair 2024 yang baru saja terlaksanakan kemarin nih Bunda-Bunda dan Onti? Oke Kak, untuk kesannya tentunya kami sangat puas atas kesuksesan acara Cordova Fair kemarin, dan tentunya masih ada kekurangan, dan kekurangan itu akan kami jadikan bahan evaluasi untuk kedepannya. Semoga acara Cordova Fair kedepannya semakin lebih baik lagi, semakin lebih meriah lagi, dan kami berharap juga support dari seluruh pihak, yaitu yayasan, kemudian Civitas Cordova, juga orang tua murid, dan seluruh sponsor yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga di event berikutnya akan tetap berpartisipasi dan bekerja sama dengan kami, gitu Kak. Kalau pesannya, semoga kita tetap solid ya. Untuk internal pengurus Kopa sendiri, Onti berharap kita tetap solid, tetap kompak, dan kesuksesan sebuah acara itu bukan kesuksesan satu orang. Ini adalah kesuksesan kita bersama, kesuksesan tim. Jadi sukses atau gagalnya suatu acara itu adalah dari berkat kerjasama semua pihak, gitu kan. Jadi kesuksesan ini adalah milik kita bersama. Ini terakhir, pertanyaan yang paling terakhir banget. Ada nggak pesan buat sponsor yang sudah mengsponsori acara Cordova Fair tahun 2024 ini? Oke, kalau untuk sponsor yang sudah ikut berpartisipasi di acara Cordova Fair, mulai dari Cordova Fair yang pertama hingga Cordova Fair yang terakhir kemarin, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya karena telah mensupport kami bekerja sama mensukseskan acara Cordova Fair, dan kami berharap kerjasama ini tidak berhenti sampai di sini, bahkan di event-event yang selanjutnya, di program-program kami yang selanjutnya, para sponsor tetap bekerja sama dengan kami dan mensupport acara kami. Amin. Oke, mungkin dari Bunda Eli atau Bunda Diana ada yang ingin ditambahkan lagi atau ada yang ingin disampaikan? Ayo, coba ditanyakan. Kalau aku cuma satu nih. Apa tuh Bunda? Ini kan kita pertama ya Onti ya. Betul. Kita pertama banget ada podcast. Nah, jadi kurang dekat. Oke, ulangi lagi. Ini kita undangan, kita baru tahu ada podcast dan kita adalah tamu pertama nih. Iya, benar ya? Iya. Pertanyaan kita semua adalah podcast ini mau sampai sini aja atau akan berlanjut nih Azura nih? Kalau untuk podcast ini tentu saja dong akan berlanjut. Gak mungkin sampai di sini ya teman-teman. Kan teman-teman dan juga para Corders penasaran kan dari dibalik kisah Cordova Fair dan juga hari segitiga dan masih banyak acara-acara lain. Kan nggak mungkin kan berakhir sampai di sini. Pasti ada lagi yang menceritakan kisah-kisah yang lainnya. Terima kasih Onti, terima kasih Bunda-Bunda yang telah bersedia menjadi bintang tamu di acara podcast perdana kali ini. Sama-sama sukses terus untuk podcast Cordova ya. Amin. Oke. Cordova in Bloom Podcast, Victor